Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, seperti biasa saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman tuh akan langsung berkomunikasi dengan saya dan kita akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti mungkin teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih benefit kalau seandainya join under kita di Mirai Aset Sekuritas? Nanti teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam 2 grup ya, di mana 2 grup ini bisa menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman tuh mendapatkan sebuah informasi yang up to date atau juga saham-saham yang mungkin menarik untuk kita simpan di dalam portofolio. Nah, nanti teman-teman tuh akan mendapatkan fasilitas 2 grup yang dimana grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi biasanya grup satu arah ini adalah tempat yang dimana saya akan men-sharekan segala macam informasi, entah itu berita yang up to date, atau juga saham-saham yang mungkin menarik untuk kita perhatikan gitu, teman-teman. Nah, ini adalah grup dua arah. Jadi grup dua arah ini biasanya tempat kita untuk saling berkomunikasi, tempat kita bisa saling berkonsultasi, tempat kita bisa saling kenal dengan teman-teman satu sama lain gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, teman-teman bisa klik linknya, nanti teman-teman bisa kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, link pendaftaran juga kita buat di deskripsi ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin langsung buka, klik aja linknya. Nanti teman-teman akan langsung masuk ke dalam website untuk melakukan registrasi pembukaan akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nah, di sini kita akan lihat untuk pergerakan indeks IHSG kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pergerakan indeks IHSG kita di dalam beberapa waktu kemarin di dalam 3 hari minggu pertama di bulan Juni ya, kita lihat ada pembentukan sebuah candlestick yang tidak terlalu dominan atau masih membentuk sebuah candlestick yang masih kecil-kecil. Kalau dibilang orang sih masih membentuk doji-doji ya, kalau kita lihat di sini. Nah, forecasting dari awal tidak ada perubahan, jadi kalau seandainya terjadi sebuah koreksi di dalam pergerakan indeks kita, itu menjadi sebuah pergerakan yang sehat, koreksi yang sehat. Jadi kita punya forecast juga pergerakan indeks kita mengalami koreksi, kemungkinan besar akan memasuki area hijau. Kita nggak tahu apakah area tersebut akan disentuh atau enggak. Kita akan update secara berkala nanti pergerakan indeks kita seperti apa, teman-teman. Jadi overall sebenarnya indeks kita tuh masih tergolong sehat di dalam pergerakannya. Jadi kalau seandainya terjadi sebuah koreksi, itu bukan menjadi sebuah hal yang perlu kita takutkan. Yang penting kita cukup memperhatikan makro mikro sentimen kita. Mungkin di dalam domestik kita, government kita kita harus perhatikan seperti apa sih sentimen-sentimennya yang membuat market kita bergejolak dan juga kita wajib lihat sentimen globalnya seperti apa. Biasanya eh, yang menyebabkan itu adalah dari kebijakan-kebijakan Trump. Nah, kita lihat ya sekarang eh, Trump sama Elon Musk tuh lagi bersih tegang. Kita nggak tahu apakah nanti akan berdampak cukup signifikan terhadap market atau bagaimana. Yang penting teman-teman ketika masuk market ingin trading pastikan jalankan trading plan teman-teman tuh dengan disiplin dan juga dengan konsistensi gitu. Oke, kita langsung saja supaya tidak berlama-lama saham yang bisa teman-teman perhatikan itu yang pertama ada SSIA, teman-teman. Nah, SSIA ini cukup menarik di dalam pergerakannya. Kita lihat dari minor, pergerakannya udah membentuk sebuah momentum yang positif, teman-teman. Kita tarik channelnya seperti ini, maka kita menemukan bahwa SSIA ini udah ada potensi untuk mengalami pergerakan yang lebih positif. Nah, trading plan-nya bagaimana? Trading plan-nya adalah kalau seandainya besok teman-teman mau langsung entry, teman-teman bisa lakukan dengan pembatasan risiko kita buat mungkin di 980 lah ya. Jadi kalau seandainya harganya turun dan close di area 980, teman-teman wajib lakukan namanya pembatasan risiko. Dan perhatikan risikonya ada 5,3%. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua harus disiplin. Lihat kalau seandainya besaran risikonya ada sebesar 5,3%, berarti teman-teman tuh harus sesuaikan dengan money management teman-teman. Jangan nanti teman-teman entry itu tidak mengukur risk to reward ratio-nya gitu. Nah, kita lihat TP1 ya. Ini take profit paling jauh kita buat di 1300. Take profit terdekat ini ada area supply teman-teman. Jadi take profit terdekatnya kita buat di 1150. Jadi ada potensial gain 10,9% atau kurang lebih 11%. Ini TP1 di kita buat 1150 ya.
Jadi teman-teman perhatikan ini ada area supply. Kalau seandainya area supply-nya ini dia mampu break, kita langsung buat optimis target kita itu di 1300. Oke, itu untuk SSI ya, teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya. Selanjutnya saham Raja. Saham Raja ini juga menarik ya. Kalau kita lihat dari structure marketnya itu dia naik, naik, turun tidak lebih rendah, naik lebih tinggi, turun tidak lebih rendah, dan dia potensi ada melakukan kembali kenaikan, teman-teman. Nah, ini kalau seandainya teman-teman mau trading di saham Raja, saya rasa ini masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Karena kalau kita coba tarik channelnya juga, di dalam trennya dia sudah berada di dalam tren yang positif, bagus gitu. Nah, trading plan-nya besok, kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan ya dengan cut loss-nya kita buat di 2550 teman-teman. Jadi kalau seandainya harganya close di bawah 2600 dan kita katakan di 2550, ya teman-teman wajib lakukan namanya pembatasan resiko gitu. Target teman-teman langsung buat di 3300, itu adalah target area channel trendline kita, itu take profit kita yang paling jauh. Take profit satu kita lihat dulu ya. Kita buat dulu take profit terdekat. Dia ada di berapa? Mungkin di 3000 lah take profit satu kita teman-teman. Jadi TP satu kita ada di 3000. Kalau seandainya nanti dia udah running profit, saya sarankan kepada teman-teman letakkan stop loss-nya di harga BIP kita supaya risiko kita tuh jadi nol ya teman-teman. Jadi coba jalankan sebuah trading plan itu dengan plan teman-teman secara disiplin dan juga konsistensi. Nah, mungkin Raja kalau seandainya nanti misalnya harganya tiba-tiba gap up, saya sarankan kepada teman-teman juga jangan terlalu dikejar. Saya ambil alternatif ada di BSDE, teman-teman. Bumi Serpong ya. Ini Bumi Serpong sebenarnya masih cukup menarik. Kalau seandainya nanti siapa tahu rajanya tiba-tiba gap up, teman-teman bisa ambil alternatifnya tuh di BSDE. BSDE ini kalau kita lihat harganya terus terjaga di atas 865. Nah, kalau kita lihat dari channel yang telah kita buat seperti ini, dia udah merusak structure trend bearish-nya, teman-teman. Dia merusak structure bearish, terjadi sebuah throwback, dia kena channelnya, dia kembali up lagi ya, dia penetrasi harga build-nya ke atas. Nah, kalau seandainya rajanya tiba-tiba gap up atau teman-teman rasa sepertinya lebih menarik BSD, BSD ini juga masih layak untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Tapi kita nggak tahu kapan harga saham ini jalan. Yang pasti ini cukup layak lah untuk teman-teman pertimbangkan di saham BSD. Targetnya langsung di 1100 untuk BSD, TP1 mungkin teman-teman bisa letak terdekat tuh di 1000. Nah, TP1-nya di 1000 BSD. Ini BSD cukup layak untuk teman-teman pertimbangan. TP2 kita langsung letak di 1100. Jadi ada potensial gain up to-nya itu 22,9 atau 23%. Jadi menarik lah untuk alternatif kalau seandainya Raja itu terlalu volatilitas bagi teman-teman atau nanti di open market dia tiba-tiba gap up gitu. Nah, selanjutnya ada BBNI. BBNI ini juga perbankan yang masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Oke, dia telah merusak structure market trend bearish-nya juga sama seperti BSD tadi ya. Kalau kita perhatikan, dia breakout, dia coba throwback lagi dan di perdagangan kemarin dia membentuk sebuah candlestick yang dimana candlestick tersebut bisa teman-teman jadikan sebuah fondasi untuk trading buy di saham BBNI. Nah, kita coba lihat kemana sih potensial gain dia bisa bergerak. Nah, kalau untuk BBNI saya rasa teman-teman nggak usah ada TP1, teman-teman mungkin bisa letak langsung TP-nya di 5000 ya. Nah, kita langsung optimis TP-nya itu langsung di 5000. Jadi ada potensial gain sampai 13,3% untuk BBNI. Kalau teman-teman optimis, dia bisa lebih gede lagi mungkin di 5600. Ini area supply yang cukup tinggi, tapi saya sih yakin ini bisa tercapai nanti di saham BBNI. Ini pas ya, ada gap. Jadi TP1-nya kita letak lah. Kita buatlah TP1-nya itu di 5000 pas, teman-teman. Saya sih cukup optimis untuk BBNI, kemungkinan besar dia bisa capai. Yang penting teman-teman kembali saya sarankan kalau seandainya tidak
sejalan dengan pergerakan market trading plan kita ya mau nggak mau kita wajib lakukan namanya pembatasan resiko gitu. Nah, cut loss di bawah candlestick-nya di bawah 4.300 jadi di 4270 juga oke lah. Yang penting kalau seandainya pergerakannya turun ya di bawah candlestick hijau ini teman-teman wajib exit dulu. Oke, perhatikan trading plan untuk saham BBNI. Selanjutnya ESA. ESA juga masih cukup oke untuk kita lirik, walaupun secara trennya dia masih berada di dalam tren yang negatif kalau kita tarik channelnya seperti ini ya. Nah, dari secondary trennya, ini kita nggak bisa tarik di sini, jadi kita coba lakukan adjustment, kita ambil dari sininya, nah kita tarik begini, sebentar ya, kita presisinya begini. Nah, kalau kita lihat trennya memang masih berada di dalam tren yang negatif, tapi dia membentuk sebuah support nih, teman-teman. Dia membentuk sebuah support di area ini. Nah, sekarang trading plan-nya bagaimana? Trading plan-nya adalah kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan di open market besok. Entry di open market besok, baru cut loss-nya di bawah 560 ya. Nah, jadi ada cut loss-nya cukup gede di sekitar 6,7%. Nah, cukup gede lah. Resikonya sekitar 6,7%. Tinggal teman-teman bagaimana mengatur money management teman-teman gitu. TP1 di area ini adalah area reversalnya. Ini adalah night line namanya teman-teman. Jadi atau bisa dibilang key level. Kalau seandainya key level ini dia breakout, terjadi sebuah potensi reversal trend di saham ESA gitu. Nah, kita tandakan ini menjadi area key level dia ya. Nah, ini menjadi area key level dia. Jadi TP1 kita letak di key level. Kalau seandainya bisa mampu breakout, kita letak langsung di 800 TP2-nya, teman-teman. Jadi ada potensial gain sampai 34,45. Kalau seandainya dia mampu breakout area key level. TP1 key levelnya kita ambil di mungkin di 670 lah. Nah, TP1 ada 12,9%. Jadi risk to reward ratio-nya juga cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. TP1-nya di 670, yang penting perhatikan batas rasio teman-teman 6,7% untuk stop loss kita. Tinggal teman-teman atur bagaimana cara mengukur money management teman-teman. Kalau seandainya teman-teman rela cut loss mungkin 500.000, ya berarti teman-teman maksimum masuk itu kurang lebih 8 juta. Karena 8 kali 7% kurang lebih 49 ya kalau nggak salah. Nah, jadi tinggal teman-teman bagaimana caranya mengukur money management teman-teman. Selanjutnya saham terakhir tuh ada Adaro. Adaro ini saya rasa masih cukup menarik untuk kita spekulasi buy karena dia dekat area support. Nah, supportnya itu ada di 2070. Kalau seandainya teman-teman coba ingin entry, saya rasa ini cukup menarik untuk kita spekulasikan karena secara risikonya juga cukup rendah, teman-teman. Nah, kalau kita coba tarik channelnya yang di sini, dia udah ada potensi untuk mengalami sebuah reversal trend. Yang penting perhatikan kalau seandainya harga Adaro ini turun di bawah 2070, ya udah mau nggak mau kita wajib exit dulu di saham Adaro-nya. Cut loss mungkin kita letak di 2050 lah. Jadi ada 3,3% untuk batasan stop loss. TP paling jauh kita di 2700. Ini adalah area supply kita. Ini kita tarik ya di sini. Oke, ini itu adalah area supply-nya. TP1 kita ambil area resisten terdekat, teman-teman. Jadi TP1 kita itu ada potensial gain-nya itu 2350, ada kurang lebih 10,8%. Nah, kita buat TP1 di 2350. Jadi untuk Adaro, kalau seandainya teman-teman tertarik untuk entry, perhatikan trading plan yang telah kita buat. Apalagi kalau kita coba tarik channel minornya ini udah mulai positif, teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman bagaimana menjalankan trading plan untuk di saham Adaro. Oke, mungkin ini saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Semoga saham-saham yang kita review di video ini bisa menjadi sebuah hal yang positif untuk pertumbuhan portofolio teman-teman. Kembali saya ingin ingatkan mungkin kepada teman-teman yang ingin join bersama kita, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan di deskripsi. Kalau seandainya link tersebut teman-teman tidak bisa klik, teman-teman itu ada nomor WA yang kita tampilkan. Jadi teman-teman bisa WA kita, nanti kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.